Apa benar media TV sedang menakut-nakuti masyarakat dengan virus COVID-19 ini? Para medis saat ini yang menangani pasien yang positif maupun PDP pasti merasa kewalahan. Saat ini mereka terasa tertekan, cemas dan stres karena mereka harus mengobati pasien-pasien tersebut yang dimana sangat ambrolnya jumlahnya per hari. Dan buruknya lagi para medis juga kehabisan APD untuk mereka pakai. Bahkan untuk memakai hazmat pun ada yang memakai sampai 9 jam. Karena dalam pemakaian hazmat itu adalah sekali pakai. Jika sudah dilepas, harus dibuang dan diganti dengan yang steril. Jadi para medis rela menahan lapar, haus, pipis, keringat, dan BAB. Apa para medis tidak stres dari situ? Dan saya juga yakin bahwa pasien-pasien pun merasa ketakutan dan stres yang sangat hebat pula. Pasien stres, para medis kewalahan, jadinya stres juga kan? Pasien gak sembuh-sembuh, para medis kewalahan dan stres pula. Sedangkan di media-media mainstream malah menggoreng jumlah pasien yang positif PDP maupun yang mati. Masyarakat itu ketakutan dan cemas. Saya sangat tidak setuju dalam hal yang dilakukan media-media dari korban kematian terhadap COVID-19 tersebut. Yang penguburan korban mati, terus penolakan jenazah positif, maupun berita-berita penolakan pasien dan para medis akibat COVID-19, dan banyak lagi yang lainnya. Apa media ada yang memberitakan bahwa banyak penyakit-penyakit lain yang lebih mematikan selain COVID-19? Kita lihat diagram penyakit ini. Penyakit kanker dalam tiap tahunnya tercatat membunuh 4,78 miliar penduduk dunia. Jadi per bulan sekitar 398 juta penduduk yang mati karena kanker. Sedangkan dalam penyakit COVID-19 dari bulan Januari sampai bulan awal Mei tercatat kematian korban 250.000 penduduk dunia. Silakan kalian bisa cek semua itu di situs resmi WHO. Tapi apa benar dari 250.000 jiwa itu semua karena COVID-19? Apa tidak ada penyakit bawaan lainnya? Kita akan bahas detailnya pada episode berikutnya. Dan sekarang dari WHO sudah diterapkan lockdown di mana-mana. Yang katanya cara ini sangat efektif menurunkan kurva paparan COVID-19. Tapi jika saya lihat, skema lockdown ini menimbulkan rasa curiga saya. Jika kita lihat di Indonesia saja belum resmi menerapkan lockdown pun sudah menimbulkan ketakutan luar biasa dan ekonomi pun hampir mati. Kantor dan toko dipaksa tutup, penghasilan karyawan dipotong, pengusaha gulung tikar lebor, dan para pekerja banyak di PHK. Pemerintah pun ikut kewalahan karena butuh sedia banyak dana dari medis maupun stimulus ekonomi, yang dimana harus menutupi kebutuhan warganya agar orang-orang tidak kelaparan. Kalau nggak ada dana, ya hutang doang. Kalau lihat data, di Indonesia yang meninggal 6,9% dari yang terpapar. Berarti yang 93,1% kemungkinan akan sembuh. Ayo melek data, Bor. Jangan mau ditakut-takuti media. Yang kopat-kopit melulu isinya. Jadi hanya menebar kekhawatiran dan ketakutan saja. Orang yang takut, was-was, dan cemas, sistem imun tubuh akan juga menurun, malah akan kena penyakit macam-macam deh. Jadi apa solusi agar tidak sakit? Yang pertama, matikan televisi kalau beritanya COVID melulu. Alihkan perhatian kalian ke hiburan-hiburan yang bikin ketawa dan bahagia, karena dari situ imun tubuh juga akan membaik dan meningkat. Kedua, happy dan happy. Harus selalu bahagia. Tonton acara humor yang bikin kita bisa ketawa. Berkomunikasi dengan orang yang positive thinking, bukan positif COVID loh. Ketiga, berpikir bahwa Anda sehat. Jangan sampai ada pikiran tidak sakit. Gantilah doa kalian yang biasanya, ya Allah, janganlah aku beri sakit dan jauhkanlah sekeluarga dari wabah ini. Tapi ganti dengan,
Ya Allah, berilah kami kesehatan, dan sehatkanlah fisik dan mental kami supaya kami bahagia dan bugar. Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan masuk ke alam bawah sadar kita. Walaupun kata-katanya tidak atau jangan, tapi jika kata negatif ya tetap negatif, Bor. Jadinya tubuh dan lingkungan juga merespon negatif nantinya. Misal, ya Allah, jauhkanlah virus dari rumah kami. Malah virusnya datang beneran. Beda jika, ya Allah, jagalah rumah kami agar tetap bersih dan sehat, supaya nyaman untuk kami tinggali sekeluarga. Ucapkanlah hal-hal positif, jauhilah kata-kata negatif, maka demikian semuanya akan positif. Keempat, olahraga. Olahraga dapat meningkatkan hormon kebahagiaan dalam tubuh. Otomatis imun juga naik dong, dan memperbaiki metabolisme tubuh. Kelima, kebersihan. Sering-sering cuci tangan, bukan karena khawatir, tapi dengan niat pengen bersih, bukan karena takut COVID-19. Intinya happy, sehat, pikiran positif, dan slow bye lah. Ayo melek data, jangan mau ditakut-takuti media. Matikan TV kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share ke saudara dan teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. See you.